Hai teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar? Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke, di sini aktivitasku sebagai berumah tangga aku mulai dari pagi hari dan ini kelihatan di luar masih gelap. Kemudian ini aku lanjut untuk melap lemari piring karena ada beberapa kotoran yang harus kubersihkan. Dan setelah dari lemari piring aku lanjut lagi ke meja makan. Kemudian aku beres-beres untuk menyiapkan menu sederhana satu hari dan menyiapkan sarapan juga, dan ada teh manis sedikit yang kusediakan untuk di pagi hari ya teman-teman. Sedikit ada pertanyaan ya teman-teman, para ibu rumah tangga pernah bosan gak sih kita melakukan aktivitas seperti ini itu aja, dan mungkin kita memang harus kewajiban ya teman-teman melakukan aktivitas ini. Apalagi kita udah seperti jiwa itu lengket ya terhadap aktivitas yang harus rutinitas yang harus kita kerjakan, tetapi harus benar-benar menjaga kesehatan juga ya teman-teman dengan menjaga istirahat. Jangan langsung door terus untuk melakukan pekerjaan ini, boleh istirahat sejenak lalu bisa seperti menghiburkan diri, melihat TV sebentar atau mungkin menonton HP sebentar gitu ya. Tapi jangan sampai keterusan ya teman-teman, sehingga kita untuk bisa menunda pekerjaan kita dengan terlena, dengan membuat kita untuk refreshingkan diri, tetapi sejenak lalu kita kemudian beraktivitas kembali. Dan jika itu membuat kita bahagia, kenapa tidak untuk bisa kita lakukan. Nah teman-teman, seperti biasa aku sambil menemani aktivitasku ada sedikit sharing tentang yang bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa bantu support aku. Dan judul yang kubahas kali ini adalah ada beberapa tanda orang yang menjalani hidup sederhana yang hatinya sangat bahagia. Yang pertama yaitu lebih fokus pada makna daripada kepemilikan. Orang yang hidup sederhana biasanya tidak terjebak dalam jebakan materialisme, seperti tidak mengukur kebahagiaan itu dari jumlah barang yang dimiliki, tetapi dari makna yang didapatkan dari pengalaman hidup. Misalnya, daripada membeli barang mewah yang hanya membutuhkan kebahagiaan sesaat, lebih bagus kita menggunakan uang tadi memilih menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga, berjalan-jalan di alam, atau bisa mungkin membantu orang lain. Karena biasanya kepuasan sejati datang dari apa yang dirasakan di hati, bukan dari apa yang terlihat oleh mata. Atau contoh lain seperti ada orang yang membandingkan diri kepada orang lain, seperti tetangganya atau saudaranya yang memiliki kendaraan terbaru, handphone terbaru. Padahal orang tersebut memiliki kendaraan juga dan handphone yang saat ini yang digunakan. Nah, sebenarnya sama-sama fungsinya adalah sama, karena dia tersebut udah memiliki yang terbaru adalah kita berusaha untuk mencoba menyaingi, dan itu adalah salah satu terjebak materialisme ya teman-teman. Dan dengan keuangan kondisi yang super berantakan lagi, dengan kita tidak memikirkan apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, solusinya adalah tetap untuk bertanya pada diri sendiri apakah itu benar-benar dipentingkan atau tidak, dan lebih lagi harus tetap bersyukur untuk menjalani membatasi diri supaya tidak terjebak dengan barang-barang materialisme, dan atau mungkin kita bisa melihat ke bawah. Belum tentu apa yang kita miliki sekarang ini ada orang bawah yang lain yang belum memilikinya. Nah, itu adalah solusi yang bisa kita gunakan supaya tidak terjebak dalam materialisme. Berikutnya masih dengan tanda orang yang menjalani hidup sederhana yang sangat bahagia hatinya. Dan kembali lagi yang kedua ya teman-teman, seperti yang pertama, dan ini masih menyangkut dengan kedua yaitu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini salah satu sumber ketidakbahagiaan yang terbesar ya teman-teman, karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dan orang yang hidup sederhana punya cara pandang yang berbeda, memahami bahwa setiap orang yang punya jalan hidupnya masing-masing, dan membandingkan diri hanya akan membuat langkah terasa berat.
Daripada sibuk melihat pencapaian orang lain, kita lebih fokus aja pada apa yang dimiliki, disyukuri, menyadari bahwa setiap orang punya waktunya sendiri untuk sukses dan tidak perlu merasa iri ataupun minder. Pikiran ini memberi kita ketenangan batin ya teman-teman dan membuat kita lebih bahagia dalam menjalani hidup. Sikap ini juga membuat kita lebih mudah menghargai orang lain, tidak melihat pencapaian orang lain sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang bisa kita dukung atau pelajari. Hidup dengan damai tanpa tekanan untuk menjadi lebih baik dari siapapun. Berikutnya yang ketiga, memiliki waktu untuk hal-hal yang penting. Kesibukan seringkali membuat kita melupakan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Orang yang hidup sederhana pandai mengatur prioritas ya teman-teman, tidak membiarkan diri terjebak dalam rutinitas tanpa akhir yang tidak memberi kebahagiaan. Memilih untuk meluangkan waktu bersama keluarga, menikmati hobi, atau bahkan sekedar bersantai tanpa merasa bersalah. Paham bahwa waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak ingin membuangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Karena perlu ya teman-teman, keseimbangan ini membuat hidup terasa lebih utuh, tidak hanya hidup untuk bekerja atau mengejar target, tetapi juga menikmati momen-momen kecil yang seringkali diabaikan oleh orang lain. Hidup sederhana berarti hidup dengan penuh kesadaran. Contohnya seperti aku ya teman-teman, jadi Pak suami ini kalau gajian di akhir pekan dan kalau ada sedikit lebih, kami berusaha untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan untuk diri kami sendiri, seperti membeli makanan dari luar atau mungkin menikmati pagi hari di tanah lapang dengan bermain, dengan membawa kedua buah hati, sport gitu ya teman-teman. Sport itu adalah olahraga ya teman-teman. Dan masih lanjut yang keempat, yaitu mudah merasa bersyukur. Orang yang hidup sederhana memiliki kemampuan luar biasa untuk merasa bersyukur. Untuk hal-hal kecil, tidak membutuhkan sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Contoh nih seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, angin sepoi-sepoi, atau mungkin seperti lingkunganku ada sungai ya teman-teman, jadi bisa sejenak duduk untuk melihat aliran air dan biasanya melihat senyuman dari orang-orang terkasih sudah cukup untuk membuat hati penuh kebahagiaan. Karena rasa syukur ini membuat lebih menghargai apa yang dimiliki dan tidak terus-menerus mencari sesuatu yang lebih. Memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Dan dampak positifnya ini banyak menular ya teman-teman dengan orang di sekitaran kita, merasa lebih positif dan bahagia karena energi syukur yang kita pancarkan adalah pengingat hidup bahwa kebahagiaan sejati seringkali dalam hal-hal yang paling sederhana. Selanjutnya yang kelima, tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Hidup ini tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, tidak hidup untuk mengesankan siapapun, melainkan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip sendiri. Sikap ini membuat merasa lebih bebas dan tidak terbebani oleh ekspektasi sosial, dan tidak merasa perlu juga untuk menunjukkan kehidupan di media sosial ataupun mencari pengakuan dari orang lain. Karena kebahagiaan adalah urusan pribadi, bukan sesuatu harus diumumkan. Sikap ini membuat lebih autentik dan jujur pada diri sendiri. Dan ini bisa juga dihadapi dengan mengontrol emosional pada orang-orang yang menghadapi kritik ataupun penilaian negatif terhadap diri sendiri, supaya tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa hidup merasa terasa lebih damai. Dan yang terakhir yang paling penting adalah memiliki koneksi yang dalam dengan orang-orang terdekat. Hidup sederhana ini memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan orang-orang di sekitaran. Karena lebih memilih untuk
memiliki sedikit teman tetapi dengan koneksi yang mendalam daripada banyak teman tetapi hanya sebatas permukaan. Memberikan waktu, perhatian penuh kepada orang yang penuh mereka sayangi, dan mendengarkan dengan sepenuh hati, memberi dukungan tanpa pamrih, dan selalu ada ketika dibutuhkan. Hal ini menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan dan kehangatan. Oke teman-teman, itu dia untuk tanda orang yang menjalani hidup sederhana, memiliki hatinya yang sangat bahagia. Ada beberapa kalimat mengartikan hidup sederhana bukanlah soal membatasi diri ataupun hidup dalam kekurangan. Sebaliknya, memilih apa yang benar-benar berharga dan melepaskan hal-hal yang tidak memberi kebahagiaan sejati. Orang yang menjalani hidup sederhana memiliki hati penuh syukur, koneksi yang mendalam, dan pandangan hidup yang damai. Dan ini semoga bermanfaat untuk kita teman-teman, dan aku termasuk diriku sendiri. Semoga apa yang bisa aku katakan bisa terlaksana dan terjalani. Tidak terasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.